saya mau berbicara satu judul, yaitu persahabatan atau friendship. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita manusia sebagai makhluk sosial, maka kita perlu satu pergaulan. Kita perlu sahabat, kita perlu teman. Namun saudara-saudara, firman Tuhan berkata, teman itu ada dua macam. Ada yang baik, ada yang positif, tetapi ada yang negatif, ada yang tidak baik. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati di dalam kita berteman, bersahabat. Tidak boleh kita pukul rata semua. Oh, asal teman, asal punya banyak teman. Memang punya banyak teman itu menyenangkan, saudara. Tetapi karena ada dua macam teman ini, maka kita harus juga memilih, ya, berhati-hati. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari pergaulan, dari friendship. Saya mencatat ada 3 hal di sini. Yang pertama, pergaulan itu bisa membuat kita betah. Kita bisa merasa enjoy di satu komunitas. Kalau kita punya teman, tapi kalau kita tidak punya teman, kita merasa tidak enjoy, ya, kita tidak betah. Nah, terutama hal ini bisa kita lihat di anak-anak muda. Kalau dia ada teman, dia kerasan. Itu karakter orang muda. Tapi kalau saya yakin orang tua sudah lain lagi, ya. Tapi memang kenyataannya teman itu membuat kita betah. Kita merasa diterima dalam satu komunitas. Yang kedua, teman atau pergaulan itu bisa membuat kita merasa kita tidak sendirian, tidak kesepian. Kita bisa berbagi rasa, kita punya masalah, kita bisa ungkapkan, dan ini penting sebagai orang itu kita bisa punya orang yang bisa kita ajak omong, kita punya perasaan apa kita bisa sampaikan. Jadi perlu teman. Teman ini penting untuk membuat kita merasa tidak sendiri, saudara. Kita bisa berbagi, ada rasa, perasaan, ada sesuatu masalah kita bisa share, dan itu akan membuat beban kita merasa terkurangi. Yang ketiga, saudara-saudara, teman itu bisa mendorong kita, bisa mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Saya bicara tentang hal yang positif loh, ya, teman yang positif ini. Berapa banyak kita karena berteman dengan seseorang, dikatakan tadi kalau Amsal tadi katakan yang bijak, kita menjadi lebih bijak. Kita menimba pengalaman, kita mendapat dorongan, membawa kita kepada kesuksesan. Itu teman yang positif, dampak yang positif. Tapi ada teman-teman yang memberi dampak negatif. Ada dampak negatif dari persahabatan juga. Yang pertama, dikatakan bahwa pergaulan atau dampak yang negatif itu bisa membawa pengaruh yang negatif kepada kita. Berapa banyak karena kita berteman, kita bisa tertular hal yang negatif. Amsal berkata apa? Perkataan yang negatif itu sangat mudah masuk dalam hidup kita. Dan kalau kita terus mendengar perkataan yang negatif, kita bisa menjadi negatif, saudara. Tadinya saudara dengan seseorang, saudara tidak punya perasaan apa-apa, netral. Tapi karena saudara berteman dengan seseorang, tadi itu si A nih, si B. Si B ini punya rasa yang tidak enak dengan si A. Si B terus ngomongin si A kepada saudara, oh si A itu begini, begini, begini. Apa yang akan jadi? Saudara pasti akan tertular punya kesan yang negatif kepada si A, betul? Ya, sebab itu ini jadi gambaran kepada kita, saudara. Makanya coba kita usahakan perkataan kita itu positif. Jangan sampai kita menularkan hal-hal yang negatif, karena kita keliru, saudara. Kesan pribadi kita tularkan kepada orang lain ikut menjadi negatif, itu kita keliru di hadapan Tuhan. Jangan pikir saudara, oh itu urusan dia. Kita bertanggung jawab loh. Itu fitnah. Makanya saudara, kita harus punya hal yang positif dulu. Coba biarkan ada pengampunan, ada sesuatu yang positif keluar dari hidup kita, sehingga komentar kita itu positif, saudara-saudara. Yang kedua, dampak negatif dari pergaulan itu bisa merusak karakter. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi di dalam bahasa Inggris dipakai kata bad company corrupts good character atau good moral. Pergaulan yang jelek
yang jahat, yang keliru, itu bisa merusak karakter. Bukan kebiasaan ya, tapi ada hubungannya. Pergaulan yang salah itu bisa membuat karakter yang baik, moral yang dirusak. Nah ini merusak karakter. Lalu apa hubungannya kebiasaan dengan karakter? Kalau dalam bahasa Indonesia kan kebiasaan, tapi bahasa Inggris karakter, moral. Lalu apa hubungannya? Coba saya berikan satu ayat sudah di dalam Amsal 22 ayat 24 dan 25. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya kamu jangan menjadi apa? Biasa. Ini bicara tentang kebiasaan, habits. Dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Para ahli jiwa berkata bahwa karakter itu dibentuk dari kebiasaan. Habits itu membuat karakter. Kalau saudara biasa keras kepada anak, saudara mendidik dengan cara yang keras, saya percaya anak saudara akan jadi anak yang keras. Makanya firman Tuhan berkata jangan bergaul dengan orang pemarah. Saudara kalau mempunyai sifat pemarah, saudara harus minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan saudara biarkan. Habits akan membuat satu karakter. Jangan bangga dengan hal-hal yang negatif ini. Karena ini akan membentuk habits. Kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus-menerus itu akan menjadi satu karakter. Kalau sudah jadi karakter, sudah sulit. Kalau masih habits, masih oke lah. Walaupun mengubah kebiasaan juga tidak mudah. Tapi masih bisa diubah. Mungkin ganti lingkungan dia akan berubah. Tapi kalau sudah membentuk jadi karakter, jarum kedung rusak karakternya, rusak moralnya. Wah itu benar-benar perlu pergumulan. Perlu satu kemurahan Tuhan, perlu doa puasa itu. Ya inilah dampak negatif dari pergaulan. Makanya adalah bijak kalau Bapak Ibu sebagai orang tua juga melihat dengan siapa anak saya bergaul. Kita beritahu anak kita kalau memang dia bergaul dengan orang yang salah kita beritahu. Yang ketiga, dampak negatif dari pergaulan yang salah itu bisa mencelakakan. Firman Tuhan, kalau saudara baca di 2 Samuel 13, di situ ada cerita tentang Amnon dan Yonadab. Sepupu ini, saudara sepupu. Amnon ini anaknya Daud, Yonadab ini anaknya Simei kakaknya Daud. Apa yang terjadi, saudara? Amnon bersahabat dengan orang yang keliru, dia mendapat nasihat yang keliru, akhirnya Amnon memperkosa adik tirinya sendiri, dan akibat yang harus ditanggung oleh Amnon adalah kematian. Karena kakak dari adik tirinya di Absalom dia sangat marah dan akhirnya dia bunuh Amnon. Dosa yang dihasilkan harus ditanggung oleh Amnon dengan kematian. Karena nasihat dari seorang sahabat dalam tanda kutip yang bernama Yonadab. Kemudian ada lagi cerita tentang Yosafat, seorang raja yang saleh. Namun sayang dia bersahabat dengan Ahab, seorang raja yang fasik. Dan hampir persahabatannya itu memakan nyawanya dalam satu peperangan. Untung Tuhan itu masih sayang kepada Yosafat. Dalam keadaan yang kritis, Yosafat berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan lindungi dia selamat. Tapi dia hampir sudah di ujung tanduk. Dan masih banyak lagi cerita-cerita. Tetapi di dalam Alkitab kita juga menemukan adanya sahabat yang luar biasa juga. Namun sebelumnya mari kita baca ayat ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat itu mengasihi setiap waktu, dalam segala waktu. Dan dia adalah seorang saudara di dalam kesukaran. Saya akan berbicara tentang satu persahabatan yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Daud dan Yonatan. Betapa luar biasanya persahabatan kedua orang ini. Begitu tulus, begitu murni, begitu mengharukan. Dan persahabatan ini terus sampai ke anak cucu. Kita baca dulu dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ini awal mula pertemuan Daud dengan Yonatan. Ini persahabatan. Dia melihat dan pas jiwanya. Maka terbentuklah satu persahabatan. Dan persahabatan terus berlanjut, terus berjalan. Walaupun banyak rintangan, banyak halangan.
Kita bisa lihat itu di dalam 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Bagaimana keadaan Daud waktu dia dalam kepicikan, dalam ketakutan. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul. Coba aneh bukan? Yang jelas itu mestinya Yonatan ini justru membenci Daud. Itu yang secara normal, paling tidak dia iri atau gimana. Karena Daud ini yang diurapi jadi raja, bukan dia. Tapi coba saudara perhatikan. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Daud dalam keadaan kepicikan, ketakutan, dia gamang dengan nasibnya, dengan masa depannya. Karena Saul begitu bernafsu untuk membunuh dia. Beberapa kali dia sudah terancam untuk dibunuh. Dia sangat ketakutan. Imannya mungkin saat itu sedang goyah. Tapi datanglah yang namanya sahabat, yang namanya Yonatan. Dia datang kepada Daud. Dia kuatkan Daud. Imannya diteguhkan. Inilah seorang sahabat. Dan berkata kepadanya, janganlah takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Bayangkan, ini luar biasa. Yonatan tidak malah membuat Daud down. Walaupun secara warisan Daud ini saingannya, bukan? Mestinya Saul kalau ada apa-apa kan jatuh ke Yonatan. Tapi dia tahu bukan dia, tapi Daud. Lalu dia datang kepada Daud. Daud, teguhkan imanmu. Kamu pasti jadi raja. Nanti aku jadi orang kedua. Inilah sahabat. Dalam kesukaran menjadi saudara. Dia menguatkan Daud. Dan memang akhirnya Daud jadi raja. Tapi Yonatan sayang sekali. Karena ulah dari ayahnya, Yonatan dia harus mati di peperangan. Tapi apakah Daud melupakan? Kita sekarang lihat bagaimana Daud. Coba kita baca di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud tidak lupa dengan perjanjiannya yang pernah dia buat dengan Yonatan. Dia tidak melupakan kasih persahabatan ini. Walaupun sahabatnya sudah dipanggil Tuhan, dia tidak lupa, dia ingat tentang kasih dari Yonatan. Maka ketika dia sudah menjadi raja, maka dia mencari masih ada enggak keturunan dari Yonatan. Dan ada yang namanya Mephiboset, seorang yang timpang. Tapi Daud angkat Mephiboset menjadi anaknya sendiri. Luar biasa. Dan seumur hidup Mephiboset dia tinggal di istana, makan sehidangan dengan Daud. Karena apa? Karena Yonatan. Mephiboset walaupun dia tidak sempurna keadaannya, tapi oleh Daud diangkat menjadi anaknya sendiri. Inilah persahabatan. Persahabatan sampai ke anak cucu. Mendapat sahabat seperti Yonatan atau seperti Daud itu satu kasih karunia. Kalau saudara punya sahabat semacam itu kasih karunia Tuhan. Tapi saya beritahu bahwa saudara semua yang sudah berkeluarga punya satu minimum. Siapa itu? Pasangan hidup saudara. Ya betul. Siapa yang mau lebih setia dari pasangan hidup saudara? Suami-suami, saya mau tanya kepada saudara. Adakah orang yang lebih setia, yang lebih mendukung saudara dari istri saudara? Sahabat yang paling baik itu istri. Minimal satu saudara punya. Tapi ada satu sahabat lagi yang saudara tidak boleh lupakan. Dan pasti setiap orang memiliki ini. Siapa itu? Yesus. Tidak ada sahabat yang setia seperti Yesus. Kalau saudara mungkin tidak punya sahabat di dunia ini yang seperti Yonatan, yang seperti Daud, saudara tidak perlu kecil hati. Karena saudara semua punya sahabat yang setia. Lebih dari segala sahabat, yaitu Yesus. Kalau saudara bisa bersahabat dengan Yesus, saya percaya anak cucu saudara pasti diingat oleh Tuhan. Daud aja bisa mengingat anak cucunya Yonatan. Bisa dicari, ada ndak? Masih ada ndak keturunan Yonatan? Aku mau menunjukkan kasihku. Aku mau nyatakan janjiku. Itu baru Daud. Apalagi Daud kita yang ada di sorga. Yesus Kristus. Daud itu gambaran dari Yesus. Kalau saudara bisa bersahabat dengan Yesus, saudara tidak perlu khawatir anak cucu saudara.
Saya jamin di dalam nama Yesus, anak cucu saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan rugi. Namun saudara, untuk menjadi sahabat itu ada kriteria. Mungkin saudara berpikir, ya saya juga sahabatnya Tuhan. Wah, semua senang kita adalah teman sahabat Allah. Ya betul sih, Tuhan memang ingin menjadikan kita semua sahabatnya. Tapi firman Tuhan berkata ada kriteria. Saudara berteman tidak semua lalu jadi sahabat saudara, bukan? Ada teman yang cuma say hello. Ada teman yang lebih dekat. Ada teman yang sangat dekat yang kita sebut sebagai sahabat. Lalu apa kriteria? Apa ciri-ciri dari seorang sahabat? Coba kita introspeksi atau kita lihat apa saya sudah memenuhi ciri-ciri ini. Kalau tidak, mungkin kita perlu tingkatkan persahabatan kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata, seorang sahabat itu dia bisa mengerti isi hati sahabatnya. Coba kita baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia tidak mengerti, dia cuma tunggu perintah. Dia tidak tahu apa maunya tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya apa ini? Artinya seorang sahabat itu ngerti, saudara-saudara, apa isi hati dia ngerti sekali apa keinginannya. Istri saya sangat mengerti keinginan saya, saudara-saudara. Seorang sahabat itu dia mengerti. Dan Yesus berkata, aku sudah memberitahu kepadamu. Makanya kalau kita memang sahabat Yesus, maka seyogianya kita mengerti isi hatinya dia. Saudara berkata saudara sahabat Tuhan, tapi saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara tidak mengerti apa maunya. Saudara tidak mengerti apa kesenangannya. Saudara tidak mengerti apa hobinya. Bagaimana saudara bisa berkata saudara sahabat? Sahabat tuh tahu paling enggak, saudara yang punya teman-teman dekat, saudara tahu bukan apa makanan kesukaan teman saudara, betul? Pasti tahu. Nah ini saudara, salah satu kriteria. Lalu bagaimana kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan, isi hatinya Yesus? Coba kita lihat, Yesus sudah berkata, aku sudah memberitahu loh. Amsal pasal 7 ayat 1-4 berbunyi demikian, hai anakku berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Engkaulah sahabatku dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Jadi dengan lain kata saudara, kalau kita mau tahu isi hati Tuhan, kita harus punya pergaulan yang akrab dengan Yesus. Kita harus punya pergaulan yang lebih akrab lagi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Aku sudah memberitahu isi hatiku kepadamu, sahabatku. Jadi kalau saudara bilang saya tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu isi hati Tuhan? Tuhan berkata, aku sudah memberitahu. Lalu dikatakan di dalam Amsal apa? Perintah firman itu. Peluk dia, katakan engkau sahabatku, engkau saudaraku. Saudara peluk firman ini, peluk perkataan Tuhan. Maka saudara akan tahu isi hati Tuhan dan saudara memenuhi kriteria sebagai seorang sahabat. Kriteria yang kedua, kita sudah baca sebenarnya tadi, yaitu seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Dalam terjemahan lain dikatakan love through all kinds of weathers. Mengasihi dalam segala situasi dan kondisi. Inilah salah satu kriteria sahabat. Kalau sahabat itu cuma mengasihi pada waktu saudara kaya, pada waktu saudara royal bisa menraktir, itu bukan sahabat saudara. Itu pengalaman anak bungsu di Lukas pasal 15. Mana teman-temannya yang dulu berkata, wah engkau luar biasa, engkau hebat, engkau anak raja. Mana? Amblas semua, gak ada yang bisa nolong, gak mau nolong. Saudara. Sampai makan ampasnya babi aja gak bisa dia. Tapi seorang sahabat itu apa? Mengasihi setiap waktu. Apakah saudara dalam keadaan diberkati atau saudara dalam keadaan apapun juga, saudara tetap dikasih. Itu yang pernah dikatakan oleh Ayub bukan? Pada satu saat Tuhan izinkan Ayub kehilangan segala-galanya. Harta kekayaannya hilang, posisinya dalam masyarakat hilang, bahkan kesehatannya hilang. Disitulah kelihatan bagaimana kualitas sahabat.
Istrinya berkata kepada Ayub, Ayub, lebih baik kamu kutuki Tuhan dan kamu mati. Tapi Ayub berkata apa? Masa kita cuma mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan. Kita nggak mau terima yang buruk. Perkataan yang luar biasa. Adakah kita bisa berkata demikian? Ketika kita diizinkan mengalami sesuatu, adakah kita masih bisa berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau? Atau kita berbalik muka, berbalik membelakangi Tuhan. Nah, disinilah karakter itu diuji. Disinilah kualitas itu diuji. Dan seorang sahabat, he loves all the times. Kalau Tuhan sama kita itu tidak perlu diragukan. Tuhan itu setia. Tapi bagaimana kita kepada Tuhan? Yang ketiga, kriteria yang ketiga. Sahabat itu menjadi saudara dalam kesukaran. Masih di Amsal 17 ayat 17. Ada satu pepatah bahasa Inggris berkata demikian. A friend in need is a friend indeed. Artinya teman pada waktu kita membutuhkan, dia adalah sungguh-sungguh teman. Kalau Tuhan kepada kita sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Tuhan itu setia menolong kita dalam keadaan kepicikan, dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan saudara membutuhkan. Tuhan itu selalu ada. Dia adalah Parakletos, Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Tapi sekarang saya mau tanya, bagaimana kita kepada Tuhan? Adakah kita menjadi a friend in need? Teman pada saat Tuhan membutuhkan. Tuhan juga butuh kita loh saudara. Bukan artinya Tuhan itu tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan bisa. Tapi Tuhan itu menghargai saudara dan saya. Dia juga tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh kita karena dia mengasihi kita. Dia ingin kita mendapat bagian dalam pahala, dalam kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan juga butuh Anda dan saya. Tuhan tidak mungkin terima tamu sendiri. Ya toh? Tuhan tidak mungkin kur sendiri. Tuhan butuh anak-anaknya menjadi kaki tangannya. Adakah kita menjadi a friend in need? Pada waktu Tuhan membutuhkan, saudara berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Atau saudara hanya berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong masalahku, Tuhan tolong ini, Tuhan berkati aku. Sudahkah kita juga menjadi a friend in need? Saudara dalam kesukaran. Tentu Tuhan tidak akan alami kesukaran. Tapi Tuhan jelas, Tuhan membutuhkan Anda dan saya itu jelas. Sebab itu Tuhan kasih karunia-karunia yang tidak sama. Untuk apa? Untuk dipakai melayani Tuhan. Semua dibutuhkan oleh Tuhan. Adakah Anda dan saya merespon Tuhan? Tuhan perlu apa? What can I do for you? Itu sahabat. Bukan what can you give for me. Bukan apa yang engkau bisa beri untukku. Itu bukan sahabat. Tapi sahabat itu selalu berkata, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa yang bisa aku tolong darimu? Itu sahabat. Saudara mau menjadi sahabatnya Tuhan, penuhi kriteria ini. Maka saya yakin saudara, Tuhan akan mengikat janji dengan saudara dan saya. Dan perjanjian itu berlaku bagi anak cucu kita. Kalaupun kita sudah tidak ada, Tuhan akan cari anak saudara, di mana anak saudara, untuk menunjukkan kasih kepada. Ya, Daud ini gambaran Yesus memang. Jelas mengasihi saudara dan saya. Apa yang sudah diperbuat oleh Daud kita. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu kalimat pertama dari ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku. Sahabat kita sudah menunjukkan kasihnya dan kasih yang terbesar. Yaitu dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tuhan juga minta kita untuk belajar memberikan nyawa kita. Memang tidak mudah, tapi Tuhan akan proses. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi sahabat-sahabatnya. Biarlah kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang setia. Tuhan memberkati.